Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan semoga kita semua sehat, Bro Bos. Nah, sekarang saya mau berbagi cerita buat kalian semua mengenai atau tentang motor ini, yaitu motor Xion RC tahun 2013 yang selama ini menemani saya menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, saya juga udah banyak merubah motor ini. Nggak banyak sih, mungkin sedikit lah ya. Nah, mungkin kita lihat part-part yang sudah diganti oleh saya sendiri. Pertama dirubah sama saya itu karena warna-warnanya udah agak pudar ya, warna asli dari motor ini, mau dicuci gimana pun tetap kotor. Jadinya saya putuskan untuk wrapping full body motor ini. Kenapa nggak di repaint aja atau dicat ulang? Karena saya kira kan yang kayak gini tuh bisa dicopot ya, bisa copot pasang. Jadi saya milih di full body wrapping. Nah, di mana saya nge-wrapping ini? Jadi saya tuh nge-wrappingnya di Republik di Jalan Sukamenak. Nanti saya alamatnya saya simpan di situ. Kita beranjak ke samping dari motor ini. Ada yang nanya berapa lama sih wrapping full body motor itu? Tergantung ya, karena kan namanya wrapping atau skotlet ya, orang-orang kenal tuh. Itu beda-beda. Ada yang langsung pasang, ada yang memang dibongkar dulu body-bodinya. Nah, kebetulan di Republik itu pelayanannya mau motor gede sampai motor kecil sekalipun itu pelayanannya luar biasa bagus dan benar-benar rapi. Jadi di sana cara pelayanannya yaitu proses wrapping motor ini yaitu dibongkar seluruh bodinya. Nah, sehingga memakan waktu yang agak lumayan lama. Jadi teman-teman yang mau wrapping itu kalau di Republik ya, yang khususnya di Bandung di Sukamenak itu lumayan waktunya agak lama. Jadi lebih baik ditinggal aja motornya. Ke bagian depan ya, bagian depan ini yang udah dirubah itu paling lampu, dan saya pasang hazard juga. Setelah itu saya pasang klakson keong ya, biasanya kenalnya klakson keong itu klakson dengan merek Denso, dan suara klaksonnya benar-benar ya, mungkin kalau orang yang nggak tahu ya terus klakson motor ini di gang ya mungkin kaget juga gitu kan. Nah, oke, kita lihat cahayanya. Mungkin bagusnya sih di malam hari, tapi nggak apa-apa lah karena kita reviewnya di siang hari. Jadi ya bagaimana sih nyalanya gitu, terangnya gimana sih gitu. Nah, mungkin gini, ini lampu dekatnya, terus juga ini lampu jauhnya, dan juga hazard. Saya pasang hazard sekaligus klakson yang Denso tadi. Ini hazard untuk mungkin teman-teman yang suka touring, suka berangkat jauh. Ini lumayan nih. Nah, hazard. Dan ini bunyi klakson dari Densonya. Kenceng ya. Ya lumayan lah gitu. Part yang selanjutnya yang udah saya ganti yaitu knalpot. Kenapa saya ganti knalpot? Ya karena kan saya tinggal di daerah, bukan pedalaman sih ya, maksudnya daerah yang kalau udah malam sepi lah ya gitu termasuknya, karena daerah ya Bandung Barat lumayan gitu kan. Nah, kenapa ganti knalpot? Ya mungkin kalau untuk saya biar ada temen juga gitu ya. Nah, saya gantinya dengan knalpot merek dari Malaysia. Mungkin bisa dilihat. Saya ganti knalpot dari merek Malaysia ini. Kenapa? Yang pertama, ini adalah merek dari Sukigi AHM. Nah, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu AHM di sini ada tulisannya. Ini mungkin. Nah, ini kenapa saya pakai knalpot ini? Mungkin karena knalpot ini harganya terjangkau juga. Kemudian juga knalpot ini suaranya jadi bass adem gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tarik itu ada keluar suaranya. Tapi kalau teman-teman lepas gasnya atau di idle gitu ya, dalam kondisi diam motornya itu suaranya hanya bass aja, atau bisa dibilang enak lah buat didengar gitu ya. Nah, ini bagian knalpot menggunakan AHM. Mungkin bisa didengar juga nanti suara knalpot AHM-nya teman-teman. Mungkin kita standar 2 juga ya, karena biar nggak maju karena motor matic gitu. Nah, ini suara idle-nya seperti ini. Suara kondisi mesin nggak digas ya, kondisi mesin biasa aja. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita gas dikit ya. Nah, mungkin gitu suara dari part yang diganti dari knalpot AHM itu sendiri. Di bagian kaki-kaki
yang baru diganti itu karena kan sebelumnya pernah juga ganti shock breaker, cuma karena shock breakernya terlalu empuk, jadi ketika belok itu nggak stabil, atau ketika boncengan itu terlalu mental-mentul gitu ya, kayak shock breaker apa ya apa bisa dibilang Avanza yang zaman dulu gitu. Nah terus akhirnya ambillah shock breaker ini gitu, yaitu shock breaker kayak Bazito. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah shock breaker kayak Bazito. Di online shop banyak juga, tapi karena waktu itu saya kebetulan butuh cepat atau butuh segera diganti shock breaker ini, karena ini kan motor bener-bener motor harian gitu, dipakai untuk sehari-hari kemana-mana gitu, ke pasar kemana-mana dan sebagainya. Akhirnya memutuskan ganti ini secara offline, yang saya dapat itu sekitar 300.000 lah kalau nggak salah ya. Nah selain di bagian kaki-kaki shock breaker, saya juga kemarin ganti roller dengan roller Kawahara 8 gram. Nah di bagian CVT-nya gitu ya. Nah sebelumnya itu pengen seluruhnya diganti gitu, mangkoknya segala macamnya gitu. Tapi karena budgetnya belum ada, jadi baru ganti rollernya aja gitu. Nah dengan roller Kawahara yang 8 gram, mungkin itu di bagian sebelah kiri motor ini gitu. Yang dirubah di depan, pertama spion dilepas, karena spion Sion RC ini menurut saya terlalu gede ya, karena kan saya kuliah jalannya sering macet, ke UIN Bandung tuh ya sering macet, sering banyak jalan lah gitu. Nah jadi akhirnya saya ganti pakai apa namanya, spion bar N, atau spion teman-teman pada kenal itu spion namanya Jalu, spion Jalu, yang mana ini sangat membantu kalau di kemacetan gitu ya. Nah ini di bagian depan, dan ini tombol hazard yang dipindahkan di sini. Nah kemudian baru kemarin, karena saya pakai FDR apa gitu, ban sempet hampir mau jatuh, kecelakaan gitu, akhirnya digantilah pakai ban Pirelli Diablo Rosso. Itu ban keluaran Pirelli dengan ukuran 90/90 ring 14. Karena sebelumnya Sion RC itu ukurannya kecil ya, yang belakangnya kalau nggak salah, yang depannya itu 70/90. Maka diganti di sini pakai ban yang belakang 90/90 ring 14. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton review motor ini. Mungkin setelah ini kita akan coba test ride motor, ya bisa dibilang tua nggak juga, tapi karena dibilang muda, jauh dari kata muda gitu, karena ini motor tahun 2013, tapi akan kita pakai untuk berpetualang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Brobos Channel.